Pada pagi hari yang cerah ini, saya dapat memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Pada pagi hari yang cerah ini, saya dapat memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Oke. Teman-teman, sudah begitu banyak motivasi yang telah kita dengarkan selama ini. Motivasi-motivasi itu tentunya mempunyai manfaat tersendiri untuk kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan motivasi dalam membangun langkah dan perjuangan kita dalam meraih kesuksesan. Di balik perjuangan itu pasti ada yang sukses dan ada juga yang gagal. Kegagalan sering menjadi masalah yang membuat seseorang menjadi kecewa dan takut. Kegagalan juga dapat membuat seseorang menjadi kehilangan rasa kepercayaan diri. Kegagalan dapat dijadikan sebagai pengalaman terpahit dalam hidup kita. Kegagalan adalah hal yang biasa. Bukan masalah kita gagal, tetapi berapa lama kita bangkit, berapa lama kita jatuh untuk bangkit kembali, itu yang paling penting. Muhammad Ali mengatakan bahwa dipukul dan jatuh itu adalah hal biasa, tetapi seberapa lama kita terkapar untuk bangkit kembali, itu yang paling penting. Orang-orang bilang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ya, that's true, itu benar teman-teman. Jadi kegagalan itu dijadikan sebagai awal dari kesuksesan kita. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan bukanlah akhir dari semuanya. Kegagalan adalah proses di mana kita menuju suatu kesuksesan. Ellen DeGeneres mengatakan bahwa kegagalan yang memberikan Anda perspektif yang tepat tentang kesuksesan. Thomas Alva Edison tanpa kegagalan tidak mungkin dia bisa menemukan lampu pijar. Kita pun seringkali mengalami kegagalan. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak mulai merasa bahwa kita tidak berguna di dalam dunia ini. Kita bangkit lagi, kita kumpulkan tekad dan yakinkan bahwa kita bisa bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Kita bisa bangkit dari rasa takut yang selalu menghantui kita untuk meraih suatu kesuksesan yang kita inginkan. Itu saja motivasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Seva Maria Dilva, kelas 11 3. Saya akan membagikan sedikit motivasi, yaitu motivasi belajar. Tentu kita sebagai anak sekolah, pasti kita memiliki semangat untuk belajar. Jangan mudah menyerah jika memiliki banyak tugas, dan jangan takut gagal, karena banyak orang yang sukses itu berasal dari kegagalan. Teman-teman, hidup ini ibaratkan bersepeda. Kalau ingin menjaga keseimbangan, tentu kita harus terus bergerak maju. Jangan takut, teruslah berusaha, karena saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Jika kita menginginkan sesuatu dalam hidup, kita yang tak pernah kita punya, tentu kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. So, you are never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Ingat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Baik teman-teman, itu saja motivasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jessica Biru dari kelas 11 MIA 3. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kartini. Namun yang pasti saya bukan Kartini, karena saya juga belum lihat bagaimana aslinya Kartini. Tapi yang jelas, Kartini tidak secantik saya dan pasti lebih cantik teman-teman semua yang ada di Fransiskus. Namun satu hal yang pasti, saya percaya bahwa Kartini adalah kaum saya. Kartini adalah kaum yang merubah ego menjadi suatu prinsip. Dan pada hari ini, saya ingin bilang bahwa
kalian adalah siswi-siswi yang punya prinsip dalam semangat untuk terus bersekolah. Karena pada dasarnya yang mengetahui diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita yang dapat merubah diri kita sendiri. Lalu saya tidak bisa memberi motivasi panjang. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang menentukan siapa kita dan bagaimana kita ke depannya. Cukup satu, kita harus tetap pegang prinsip. Toh kita masuk di SMA Fransiskus saja, kita punya prinsip. Saya harus sampai tamat sekolah di sini. Maka dari itu, jika kita sudah pegang prinsip di SMA Fransiskus ini untuk TK dari kelas 10 sampai kelas 12, maka kedepannya kita harus punya prinsip seperti Ibu Kartini. Ibu Kartini dapat merubah ego menjadi suatu prinsip. Maka saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua sekolah di sini karena punya tujuan dan sudah yakin dengan diri sendiri bahwa saya akan menjadi saya akan menjadi diri sendiri untuk diri sendiri, dan sekolah bukan untuk siapa-siapa, tapi tanamkan dalam diri sendiri bahwa sekolah untuk hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Romo. Perkenalkan, nama saya Dinda Jeramu, saya dari 11 MIA 3. Di sini saya akan memberikan motivasi untuk teman-teman semua dan untuk diri saya sendiri. Topik dari motivasi saya adalah keberanian. Pada era sekarang, banyak dari kita yang bergelut dengan ketakutan yang sebenarnya ketakutan itu kita ciptakan sendiri. Ketakutan itu bisa ada di setiap waktu. Misalnya saat di kelas, kita disuruh untuk mengerjakan soal di depan papan, atau seperti saya sekarang ini, disuruh untuk berbicara di depan teman-teman semua. Ada sebuah kalimat yang bunyinya, kalau mau menunggu sampai siang, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Kalimat ini membuat saya berpikir, kalau saya selalu berjalan berdampingan dengan ketakutan, maka sampai menua pun saya tidak akan berani melakukan sesuatu yang baru. Dan jika saya tidak siap untuk melakukan hal yang baru, maka saya harus siap untuk menjadi antrian terbelakang dalam loket keberanian. Jadi teman-teman semua, sebuah ketakutan menjadi sebuah kabut penghalang dalam hidup kita. Kita sendiri yang menciptakan ketakutan itu, dan jalan keluarnya adalah kita sendiri. Kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan hal itu. Tanamkan kepercayaan dalam diri teman-teman semua. Kita bisa melakukan dan melawan ketakutan itu. Kita hanya perlu mencoba dari hal-hal yang terkecil saja. Sekian motivasi dari saya, terima kasih. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Ya, jadi saya berdiri di sini untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Pertama, untuk seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, untuk waktunya, di mana seorang pemenang itu dia itu menggunakan waktu yang ada. Jadi dalam waktu itu ada sebuah kesempatan. Seorang pemenang itu dia itu menggunakan waktu tersebut sepertinya dia itu untuk belajar atau untuk melakukan sesuatu yang nantinya itu bisa menjadikan dia seorang pemenang. Jadi terakhir dari saya, jika kita ingin menjadi seorang pemenang, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan juga ketika kita memiliki waktu, baik itu waktu luang, baik dalam pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, gunakan itu untuk membaca atau melakukan sesuatu yang nantinya bisa membuat kita menjadi seorang pemenang. Sekian dan terima kasih.